Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tayyibana nakum rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita mulai kajian pertama kita dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, kajian fikih, sebuah karya besar Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita pada malam hari ini kita akan membaca muqaddimah dan juga tarjamah mukhtasar lil Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Tarjamah mukhtasar lil Imam Asy-Syaukani yang bawa buku dibuka halaman ke-9. Biografi ringkas dari Al-Imam Asy-Syaukani. Ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasab beliau. Huwa al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Salah. Nama beliau adalah Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Muhammad bin Salah. Urifa huwa wa waliduhu fi Sun'a bi Syaukani. Ayah beliau dan ayahnya dikenal dengan laqab Asy-Syaukani di negeri Sun'a, ibu kota Yaman. Wa yanisbatun ila qaryatin min qura as-Sahamiyah tusamma Syaukan. Asy-Syaukan adalah nisbah kepada sebuah desa dari desa-desa yang dari kota As-Sahamiyah yang bernama Syaukan. Bainahu wa baina Sun'a duna masafah yaumin. Jarak antara Syaukan dengan kota Sun'a itu tidak sampai 1 hari. Mauliduhu wa nash'atuhu. Sekarang kita bahas di mana beliau lahir dan bagaimana di mana beliau tumbuh. Wulida fi yaumil itsnain ats-tsamin wal 20 min syahri Dzulqa'dah. Beliau lahir di hari Senin di tanggal 28 bulan Dzulqa'dah. Sanah 73 wa mi'ah wa alfin hijriyah. Beliau lahir di tahun 1173 hijriyah. Bihijrati Syaukan min biladin khawlat bil Yaman wa nasha'a bi Sun'ani al Yaman. Beliau meninggalkan kota Syaukan, kemudian masuk ke negeri Khawlan di Yaman, dan beliau besar di kota Sun'a. Ihtimamu bil ilmi. Ihtamma al-Imamu Asy-Syaukani bil Qur'anil Karim. Beliau memiliki perhatian terhadap Al-Quran sebelum memulai belajar ilmu agama. Faqara'ahu ala jama'ati minal muallimin. Beliau
membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dari beberapa ulama-ulama di negeri Yaman. Wa khatamahu ala al-faqih Hasan bin Abdullah al-Habal. Beliau menamatkan Al-Quran di hadapan al-faqih Hasan bin Abdullah al-Habal. Wa jawwadahu ala masyayikhil Quran di Son'a. Kemudian beliau belajar ilmu tajwid dari para masyayikh Al-Quran di negeri Son'a. Wahtamma bi ulumil hadith fasami'a al-Bukhari min awwalihi ila akhirih wa sami'a sahiha Muslim wa Tirmidzi wa ba'da Muwatta al-Imam Malik wa ba'da Shifa'il Qadi Iyad wa ba'da Sunani An-Nasa'i wa ba'da Sunani Ibn Majah wa sami'a jami'a sunani Abi Dawud wa takhrijiha lil Mundhiri wa kadzalika sami'a ba'da Fathi al-Bari wa ba'da Syarhi Muslim lin Nawawi wa sami'a Syarh Bulughil Maram wa ghairaha min ulumil hadith. Di antara kitab-kitab hadith yang beliau kaji dengan perhatian yang besar, di antaranya adalah beliau mengkaji Sahih Al-Bukhari dari awal hingga akhir. Demikian juga Sahih Muslim. Terus kemudian At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dan sebagian Muwatta Al-Imam Malik. Kemudian kitab Syifa Al-Qadi. Kemudian juga Sunan An-Nasai. Demikian juga kitab Sunan Ibn Majah. Dan juga beliau mendengar, mengkaji dan belajar Sunan Ibn Abi Dawud dengan takhrij dari Al-Mundhiri, karya Al-Mundhiri. Demikian juga beliau mendengarkan sebagian dari Fathul Bari dari para ulama dan sebagian dari Syarh Muslim lin Nawawi dan juga Syarh Bulughil Maram dan yang lainnya dari ilmu-ilmu hadis. Wahtamma bi ulumi al-arabiyyati wa hafidha al-kafiyata wa syafiyata li Ibn al-Hajib. Beliau juga memiliki perhatian besar terhadap ilmu bahasa Arab. Beliau menghafal Al-Kafiyah dan Syafiyah karya Ibnu Hajib. Wa qara ba'da syuruh Al-Kafiyah ka syarhi Ar-Ridha wa qara ba'da syuruh Syafiyah aidan. Beliau juga membaca sebagian dari syarah-syarah Al-Kafiyah seperti syarah Ar-Ridha, dan beliau juga membaca sebagian dari sebagian syarah Asy-Syafiyah. Wahtama bi ulumin ukhra katsirah. Beliau juga memiliki perhatian besar terhadap ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu al-fiqh, hatta innahu taraka at-taqlid wajtahada ra'yahu wajtihadan mutlaqan ghaira muqallid. Beliau di dalam mengkaji ilmu fikih, beliau meninggalkan sifat atau prinsip fanatik. Beliau tidak fanatik dengan mazhab tertentu, dan bahkan beliau bersungguh-sungguh dengan kemampuan beliau untuk apa? Untuk mengkaji al-fikih berlandasan Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya taklid. Wa huwa qabla athaladin min umrih, dan beliau menjadi ulama besar itu sebelum umur 30 tahun. Luar biasa. Ini para ulama-ulama kita, mereka di usia muda mereka sudah menjadi ulama. Wa wuliyal qada wal ifta fi Son'a al-Yaman, dan beliau juga di masa muda beliau ditunjuk sebagai al-qadi, sebagai hakim di Son'a. Saat itu beliau sempat menolak. Beliau tidak mau menjabat sebagai pejabat atau hakim, jadi menjabat sebagai hakim. Kenapa demikian? Karena kalau sudah menjabat sebagai hakim, tentunya Pak akan tersibukkan dari menuntut ilmu. Beliau menolaknya. Namun para ulama di Yaman membujuk,
ya As-Sun'ani, Asy-Syaukani agar menerima jabatan tersebut. Kenapa demikian? Karena apabila Asy-Syaukani tidak mau menerima jabatan tersebut, nanti apa? Yang akan berfatwa, yang akan menjadi hakim adalah apa? Orang-orang yang sesat, dari ulama-ulama sesat. Akhirnya dengan terpaksa beliau menerima jabatan tersebut. Kemudian diantara syekh-syekh beliau, para masyayikh beliau adalah orang tua beliau. Orang tua beliau juga seorang ulama, yaitu Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kemudian Al-Faqih Hasan bin Abdullah Al-Habal. Kemudian ketiga Al-Alamah Abdurrahman bin Qasim Al-Madani. Kemudian Al-Alamah Ahmad bin Amr Al-Haddai. Kemudian yang kelima Al-Alamah Ahmad bin Muhammad Al-Harazi wa qara alaihi Syarh Al-Azhar. Beliau berguru kepada Ahmad bin Muhammad Al-Harazi dan beliau belajar dari beliau Syarah Al-Azhar. Kemudian Al-Alamah Ismail bin Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan ibn Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad. Beliau belajar dari beliau kitab-kitab Nahwu. Kemudian yang ketujuh Al-Alamah Al-Qasim bin Yahya Al-Khawlani. Beliau belajar kitab Al-Ghayah, Syarah Al-Ghayah. Kemudian yang ke-8 Al-Alamah Al-Hasan bin Ismail Al-Maghribi. Dari ulama ini beliau membaca apa? At-Tanqih fi Ulumil Hadis. Al-Khulasa wafatuhu wa akhir beliau wafat tuwfiya sanah 1250 minal hijrah rahimahullahu ta'ala an 77 aman. Awas, beliau meninggal pada tahun 1250. Berarti umur beliau berapa? Umur beliau berapa? Tadi udah dibaca. Hah? 77. Tadi kan barusan dibaca. Berarti beliau meninggal di saat beliau umur 77 tahun. Masya Allah. Khalas, kita baca. Dicatat ya baik-baik. Khalas, indahu barakallahu. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca pelan-pelan dan kita akan sarah satu kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man amarana bittafaqu fid din. Qala al-Imam Asy-Syaukani ba'da al-basmalah ahmadu man amarana bittafaqu fid din wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunanil mursalin wa usalli wa usallim ala rasuli al-amin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Baik, kita syarah. Beliau memulai sarahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya, kalau kita lihat para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan bacaan Al-Basmalah dengan 4 alasan. Tulis para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah dengan 4 alasan. Alasan pertama, iqtidaan bi kitabillah, mencontoh Al-Quran. Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, iqtidaan bisunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengirim surat kepada Herakl, pembesar Rom atau raja Romawi, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu juga surat An-Naml, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menyurati Ratu Saba dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat berapa? Ayat 30. Alasan yang ketiga, yang ketiga adalah iktidaan bi ashabin Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga para sahabat ketika menulis surat kepada para sahabatnya, kepada pejabat-pejabatnya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengirim surat kepada Anas bin Malik. Kemudian yang keempat adalah mencontoh para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Kalau kita lihat para ulama-ulama as-salaf di zaman tabi'in dan tabi'in, mayoritas mereka apa? Memulai kitab mereka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga anak-anakku rahimani rahimakumullah, tujuan kita membaca bismillah, tujuan para ulama mengawali bismillah adalah apa? Dalam rangka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kitab yang mereka kaji, agar kitab yang mereka tulis, agar pelajaran yang kita baca itu Pak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipahami dan bisa membawa keberkahan. Kemudian beliau mengatakan, Ahmadu man amarona bittafaqhu fid din. Man alladhi amarona bittafaqhu fid din? Man? Allah. Artinya aku memuji yang telah memerintahkan kita untuk mengkaji ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia, terkhususnya kaum muslimin, untuk belajar ilmu agama. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 112. Dalilnya surat At-Taubah ayat 112. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Perhatikan, jangan semuanya orang-orang beriman semuanya pergi berperang. Bahaya kalau semuanya kaum mukminin pergi berperang, meninggal semua. Otomatis apa? Siapa yang akan meneruskan agama ini? Siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan semuanya pergi berjihad. Hendaknya ada sekelompok dari kaum mukminin apa? Belajar ilmu agama. Endom lemana Allah mengatakan falaula nazara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya kalau ada sekelompok dari orang beriman, ya seandainya maka itu lebih baik. Hendaknya ada sekelompok orang yang beriman belajar tafaqquh fid din, memahami agama, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Nanti kalau sudah belajar ilmu agama pintar, maka kalian pulang berdakwah kepada kaumnya, agar kaumnya bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Allah ya ikhwani, banyak di antara umat Islam jatuh pada kejahilan. Sekarang fitnah mukiddin, ya, habaib-habaib dari Tarim Yaman, itu luar biasa. Naudzubillah, banyak kaum mukminin, kaum muslimin yang tertipu dengan apa? Dengan khurafat-khurafat mereka karena kejahilan mereka. Ini PR besar bagi apa? Bagi umat Islam, terkhusus para salafiyin, agar belajar ilmu agama dan kemudian ajarkan kepada umat
bahwasanya ini halal, ini haram, di tauhid ini syirik, ini sunnah, dan ini bid'ah. Kemudian dalil yang selanjutnya kewajiban untuk kita belajar ilmu agama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Masya Allah. Ini dalil yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, nanti di neraka kebanyakan penghuni adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kebanyakan mereka menempati di neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka banyak berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan dalam keadaan mereka tidak tahu. Jadi di antara sifat-sifat ahlun nar adalah mereka tidak mau belajar ilmu agama, sehingga mereka banyak berbuat kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan mereka dalam neraka, apa yang mereka katakan di dalam neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Perhatikan. Orang-orang neraka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u naqil. Kalau seandainya dulu kami di dunia mau mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naqilu, mau memikirkannya, menghayatinya, mentadabburinya dan mengamalkannya, ma kunna min ashabis sa'ir. Pasti kami tidak akan termasuk dari penghuni neraka jahanam ini, neraka yang mengerikan, yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim. Kapan mereka mengakui dosa-dosa mereka? Ketika sudah masuk neraka. Makanya orang-orang di dunia ini tidak akan merasa berdosa ketika berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan dan kebid'ahan. Ketika masih belum ditambah kepada mereka neraka. Ketika nanti di hadapan neraka, baru mereka sadar, baru mereka menyesal. Makanya barakallahu fikum, orang-orang yang belajar ilmu agama maka akan punya barometer, punya filter, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kemudian dalil yang ketiga tentang anjuran kita belajar ilmu agama adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ciri-cirinya Allah pahamkan dia ilmu agama. Kalau ada orang mukmin kok nggak tahu ilmu agama, nggak tahu ilmu akidah, ilmu fikih, sehingga ibadahnya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Rasulullah SAW, berarti menunjukkan Allah nggak menghendaki kepadanya kebaikan. Begitu juga antum di sini, Ustaz, aku belajar ilmu agama kok nggak paham. Maka banyak istighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau belajar ilmu agama kok nggak paham, nggak hafal-hafal, beliau memperbanyak istighfar. Sebagaimana juga Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan syakautu ila waqi'an su'i hifdzi, aku mengeluhkan kepada Al-Waqi', guruku Ibnu Jarrah Abul Bistam rahimahullah ta'ala, beliau memberikan petunjuk ketika aku mengeluhkan tentang apa? Tentang betapa buruknya pemahamanku, betapa buruknya hafalanku. Fa arsyadi ila tarki al-ma'asi,
Beliau kemudian memberikan petunjuk bimbingan agar aku meninggalkan apa? Kemaksiatan. Berarti menunjukkan apa? Dosa-dosa itu barakallahu karena apa? Hafalan kita kok tidak kuat, hafalan kok kita lemah, kok kita nggak paham ilmu agama karena kemaksiatan. Karena dia adalah tidak mau belajar ilmu agama. Sehingga anak-anakku rahimakumullah, kalau antum jadi ustaz, jadi ulama, berarti Pak, antum kategori orang-orang yang diberikan kebaikan. Ciri-ciri orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan apa? Diberikan pemahaman ilmu agama. Demikian juga dalil selanjutnya tentang motivasi untuk belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masya Allah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman, dan di atas orang beriman apa? Orang yang berilmu, derajat demi derajat. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu apa? Derajatnya dan tingkatan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalil yang terakhir di antara apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita belajar ilmu agama, surat Toha. Apa itu? Wa qul rabbi zidni ilma. Ini dalil yang terakhir bahwasanya Pak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk selevel Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah wahai Rabbku, tambahkan apa? Ilmu agama. Selevel Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk minta tambahan ilmu, apalagi kita. Sehingga anakku rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk minta tambahan ilmu, menunjukkan betapa besarnya kedudukan ilmu daripada harta, betapa besarnya kedudukan ilmu daripada dunia. Makanya sangat disayangkan ketika seorang thalabul ilmi ketika selesai dari pondok pesantren orientasinya adalah dunia. Ini sangat disayangkan. Seolah-olah Pak, dia yang akan mengatur rezekinya, seolah Pak dunia nasibnya dia yang mengatur. Tidak demikian. Semua rezeki itu seperti kematian. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin akan tertukar. Jadi ingat, rezeki itu seperti apa? Kematian. Rezeki itu pasti datang kepada engkau, sebagaimana kematian pasti akan datang kepada engkau. Dan sekali lagi Pak, fabarakallahu, rezeki seperti kematian, nggak mungkin tertukar. Makanya anakku rahimakumullah, sehebat apapun kalau rezeki antum memang segini, sudah segini, nggak mungkin akan ada tambahannya, karena memang takdirnya seperti ini. Makanya barakallahu fikum anakku rahimakumullah, tidak ada ceritanya orang belajar ilmu agama itu miskin. Mungkin di pandangan manusia dia miskin. Kamu ini belajar pondok pesantren itu, mau jadi apa? Madesur, masa depan suram. Mau jadi apa kamu? Gak akan sukses. Itu syubhatnya mereka. Kita katakan barakallahu fikum, orang-orang kafir saja yang nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezekinya, apalagi orang-orang yang menimba ilmu agama Allah dan mengkaji agama Allah dan mendakwakan agama Allah. Tentunya pasti Allah memberikan rezeki. Qala wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunanil mursalin. Demikian juga aku bersyukur, berterima kasih kepada yang telah membimbing kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya para rasul. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita mengikuti sunnahnya para rasul. Ada yang tahu? Surat Al-Hasyr.
Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma anhakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya para rasul, terkhusus sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka berhentilah, jangan dikerjakan. Naam. Kemudian di antara dalil Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita mengikuti Rasulullah, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh wahai umat manusia, pada Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang paling baik. Tapi teladan ini hanya bisa diikuti, diamalkan bagi orang-orang yang takut dengan hari akhir. Barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah, surganya Allah, dan selamat dari siksa dan azabnya di hari akhir nanti, maka dia akan berusaha untuk apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang terakhir adalah apa? Surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala membimbing umat ini untuk mengikuti para rasul, para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka beriman dengan cara iman kalian, akidahnya, fikihnya, semuanya itu seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, telah menempuh jalan yang lurus. Namun jika mereka berpaling, maka sungguh mereka akan celaka. Kemudian saya penutup, beliau mengatakan, wa usalli wa usallim ala rasulil amin wa ali at-tahirin wa sahbi al-akramin. Di sini al-muallif Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menutup di mukadimahnya dengan mengatakan bahwasanya aku bersolawat dan mengucapkan salam, yaitu berdoa keselamatan kepada Rasulullah SAW yang terpercaya dan untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang paling mulia. Apa yang beliau lakukan di sini, bersolawat ketika menulis dalam mukadimah, itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita, selain engkau memuji Allah, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil bahwasanya ketika engkau berdoa, ketika engkau menulis, jangan lupa puji Allah dan berselawat atas Nabi, karena dua hal ini adalah kunci kita mendapatkan keberkahan ilmu dan kemudian dalam menuntut ilmu. Demikian juga ketika dalam berdoa, ketika engkau mulai doa, puji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah doamu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil anjuran berselawat ketika kita bermajlis adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Perhatikan, kalau ada majelis ternyata nggak ada penyebutan selawat atas Nabi, cuma ngobrol saja, kalau itu nggak ada faedahnya, nggak ada selawatnya, maka seperti ini,
Beliau mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majlis, lam yadhkurullaha fihi, gak memuji Allah, gak menyebut nama Allah, gak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusallu ala nabiyihim, dan gak bersolawat atas nabinya, illa alaihim tirah, fa in sya'adzabahum wa in syaghafara lahum. Barang siapa yang duduk di suatu majelis gak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, gak berzikir, kemudian gak bersalawat atas Nabi, malaikat akan ditimpakan kepada mereka apa? Tirah. Itu apa? Musibah. Bisa jadi Allah akan mengazab mereka, bisa jadi Allah akan apa? Mengampuni mereka. Hati-hati. Jadi ketika engkau bermajelis, disunahkan apa? Membaca kafaratul majelis. Jadi anak-anak ketika engkau sedang ngobrol sama teman-teman atau makan-makan, jangan lupa ikhwan, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan lupa setiap kita bermajelis, jangan lupa Pak, bersolawat. Dan selesai kita bermain, selesai kita bermajelis, jangan lupa dengan doa kafaratul majelis. Ingat, doa ini diucapkan bukan cuma saat selesai dari kajian. Paham dong? Doa ini, perhatikan, bukan diucapkan hanya setiap dia selesai mengaji atau selesai belajar ilmu agama lah. Setiap engkau berkumpul dengan teman-temanmu, jangan lupa baca kafaratul majelis. Paham dong? Ya. Nakhtim di kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.